Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berbagi pengetahuan di sini melalui video ini. Perkenalkan, saya Angga Lesmana yang telah mengikuti pelatihan Certified Human Understanding Hypnosis and NLP for Counseling yang diselenggarakan oleh Well Done Skill selama 3 hari pelatihan. Senang bagi saya untuk bisa berbagi di sini melalui video singkat ini. Selama 3 hari pelatihan, saya mendapatkan ilmu tentang konseling. Di sini saya akan memberikan ringkasan apa yang sudah saya pelajari selama 3 hari ini. Fokusnya kepada materi konseling. Yang pertama ialah keterampilan dasar konseling. Konsep dasar hubungan konseling ialah yang pertama ialah saling bantu kepada konseling yang bertujuan untuk dukungan dan pendidikan mental kepada konseling. Yang kedua ialah karakter pribadi konselor. Jadi seorang konselor itu harus mempunyai karakter pribadi seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga ialah melibatkan diri, yaitu dengan mendengar seksama, memahami dengan utuh, serta merespon dengan tepat atas apa yang disampaikan dari seorang konseling. Selanjutnya ialah keterampilan dasar konseling. Yang pertama, mengawali perjumpaan konseling, yaitu seorang konselor harus membuka konseling dengan baik sehingga terjadi hubungan baik, sehingga seorang konselor itu percaya kepada kita untuk menceritakan masalahnya. Yang kedua ialah mengumpulkan data dan kisah konseling. Jadi seorang konselor harus bisa menganalisa, mengumpulkan data, dan mengeksplor kisah dari seorang konseling. Yang ketiga ialah keterampilan untuk mempengaruhi terjadinya perubahan pada diri konseling. Jadi di sini seorang konselor harus mempunyai keterampilan untuk bisa memotivasi, bisa merubah diri konseling menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya ialah keterampilan spesifik dari konseling, yaitu adanya attending, active listening. Jadi seorang konselor itu harus total hadir pada saat konseling itu. Yang kedua ialah opening. Jadi seorang konselor harus membuka konseling dengan baik sehingga terjadi hubungan baik antara konselor dan konseling. Yang keempat ialah structuring. Jadi seorang konselor harus bisa menstruktur pelaksanaan dari konseling tersebut. Yang keempat adalah paraphrasing. Yang kelima adalah reflecting of feeling. Yang keenam adalah empathizing, clarifying. Yang ketujuh adalah questioning. Yang kedelapan ialah confrontation. Kelima reframing. Yang 10 ya reassuring, yaitu dorongan atau penguatan. Yang ke-11 adalah summary, memberikan ringkasan. Yang ke-12 adalah termination, yaitu pengakhiran dari konseling. Selanjutnya ialah pendekatan konseling realita.
Ada alur dalam pelaksanaan konseling realita yang disebut dengan WDEP. Yang pertama ialah W, yaitu want, keinginan. Jadi mengeksplor keinginan, kebutuhan, persepsi, dan tingkat komitmen yang diinginkan dan yang dilakukan oleh seorang konseling. Yang kedua adalah D, direction of doing, yaitu arah dan tindakan klien. Jadi setelah konseling mengalami masalah, apa yang sudah dilakukan konseling ketika mengalami masalah tersebut. Yang ketiga ialah evaluation, yaitu mengevaluasi diri, evaluasi keinginan, komitmen terhadap tujuan. Jadi kita mengevaluasi masalahnya, apa yang sudah dilakukan, sehingga bisa mengevaluasi, memperbaiki apa yang harus dilakukan ke depannya. Yang keempat adalah planning dan komitmen, yaitu perencanaan ke depan dan komitmen konseling untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa yang kedepannya harus dilakukan dan komitmen untuk melakukan hal tersebut untuk merubah keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya ialah pendekatan counseling, solution focus, brief counseling. Ada tahapan dalam solution focus brief counseling, yaitu yang pertama adalah pembinaan hubungan baik. Jadi kita harus membina hubungan baik antara konselor dan konseli sehingga terjadi komunikasi yang baik dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dari seorang konseling. Yang kedua ialah identifikasi masalah yang dapat dipecahkan, yaitu mengidentifikasi masalah sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga ialah penetapan tujuan. Jadi tujuannya apa? Melakukan konseling, apakah ingin keluar dari masalah tersebut atau ingin memperbaiki tujuan yang sebelumnya mungkin belum bisa diwujudkan. Yang keempat ialah merancang dan melaksanakan intervensi, yaitu designing and implementasi intervention. Jadi kita merancang dan melaksanakan intervensi yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kelima adalah terminasi, evaluasi, dan follow up, yaitu pengakhiran dan evaluasi serta follow up. Ada teknik-teknik dalam pelaksanaan solution focus brief counseling, yang yaitu adalah tekniknya pertama adalah pertanyaan pengecualian, exception question. Yang kedua adalah pertanyaan keajaiban, miracle question. Yang ketiga adalah pertanyaan berskala, scaling question. Yang keempat adalah problem free talk. Yang kelima adalah pre-therapy change. Yang keenam, rumusan tugas sesi pertama. Yang ketujuh ialah umpan balik yang positif, ya, positive feedback. Yang kedelapan adalah compliment. Yang kesembilan adalah coping question. Dalam konseling ada namanya konselor dan konseli. Dalam konseli itu ada tipe-tipe. Yang pertama adalah tipe konseli visitor, yaitu visitor datang ke konselor dikarenakan orang lain yang berpikir bahwa konseli memiliki permasalahan. Yang kedua ialah complainer.
yaitu komplainer datang cenderung untuk mengalamatkan penyebab permasalahan mereka pada orang lain atau orang-orang dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah customer, yaitu customer datang untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang perlu dicapai. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran konselor. Di sini fungsi dan peran konselor ialah yang pertama adalah konselor menggunakan posisi not knowing, yaitu posisi tidak mengetahui. Yang kedua ialah konselor sebagai ahli tentang proses dan struktur konseling, namun bukan merumuskan solusi. Jadi konselor bisa memproses dan menstruktur pelaksanaan konseling. Yang ketiga ialah konselor aktif dalam memindahkan fokus secepat mungkin dari masalah yang dihadapi menuju kepada solusi. Yang keempat ialah konselor membantu konseli mengeksplor kelebihan dan membangun solusi. Jadi konselor bisa mengeksplor kelebihan dan membangun solusi kepada konseli. Yang terakhir ialah mendukung inisiatif konseli, melihat kemungkinan yang ada. Konselor harus bisa berperan mendukung inisiatif konseli selama inisiatif tersebut sesuai dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Harus kita mendukung terus inisiatif tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit rangkuman yang telah saya pelajari selama 3 hari. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.